Halo, assalamualaikum. Di video kali ini saya mau menunjukkan jalur sungai yang cukup panjang di Jawa Barat. Ini namanya Sungai Tarum Timur. Pokoknya panjang lah, bisa dikatakan sungai buatan terpanjang di Jawa Barat. Karena ini merupakan sungai buatan nih, ada di sebelah kiri saya. Ini Tarum Timur ujung ya. Kalau kesananya tuh udah solokan biasa, udah kecil banget. Segini masih oke lah buat pengairan sawah. Ini pusatnya di Jatiluhur, di Bendungan Jatiluhur, Purwakarta. Hulu sungainya. Ini pada zaman Belanda nih, proyekan zaman Belanda membuat sungai panjang banget, luar biasa emang. Jadi warga kita ya, orang-orang Indonesia dijajah, dipaksa kerja begitu. Tetapi yang sebenarnya buat kita juga, akan tetapi bukan buat para pekerjanya, akan tetapi generasi baru kita, para keturunannya, generasi muda, mungkin cucunya atau setelah cucu, setelahnya lagi gitu, yang ngerasain hasil dari pekerjaan rodi itu, dari kerja rodi itu. Nih kan bisa sungai buat mengairi sawah. Sekarang ya hasilnya bisa dinikmati. Terus ada juga tuh zaman penjajahan tuh jalan Endeles. Terus jalan Pantura, rel kereta api, itu bangunan zaman Belanda. Ya warga kita kan zaman penjajahan ya, warga Indonesia tuh sebagai para pekerjanya dipaksa itu kerja rodi, dihukum, gak dikasih upah. Tetapi kita juga para keturunan pekerjanya yang menikmati hasilnya seperti itu. Sekarang kan ada kereta api lintas Jakarta Surabaya, dari Jawa Barat ke Jawa Timur ya, itu kereta api. Pembangunannya kan zaman dulu hasil dari kerja rodi, hasil dari zaman penjajahan. Terus jalur Pantura juga ya, seperti itu. Mungkin kalau zaman sekarang ya, hasil bangsa sendiri itu kayak jalan terpanjang di mana ya, di Pulau Jawa apa di Indonesia? Tol Cipali, Cikampek, Palimanan, Cirebon, tarifnya juga hampir 100.000, 90.000 lebih. Terus lanjut lagi kan ada tol Jawa kayak gitu kan, apa tuh yang Jawa Tengah tuh, Trans Jawa atau apa tuh, gak tahu gua. Itu pekerjaan zaman sekarang, itu mah bukan hasil dari penjajahan ya, bukan dari kerja paksa, tapi dari pemerintah kita, dari Bapak Presiden, seperti itu. Ini di samping sebelah kiri masih Tarum Timur ya. Kalau kesananya tuh masih panjang banget. Kalau ditelusuri sama motor tuh bisa seharian. Dari Purwakarta
ada jalan yang memang tidak bisa dilewati, seperti itu. Tuh ada yang tandurnya sendirian aja guys, nggak pakai orang banyak, mungkin nggak ada orangnya atau menghemat buat bayar upahnya, atau karena sawahnya kecil lah sedikit buat ditandurin, jadi dia masih sanggup buat nanam sendiri, seperti itu. Ini langit sudah gelap. Langit sudah gelap guys, pertanda mau turun hujan. Wow, di sebelah sana, di sebelah barat itu sudah turun hujan, terlihat ya. Kelihatan tuh di sana tuh udah turun hujan. Di sini belum, baru mendung-mendung. Sudah gelap sih. Ini panik nih saya kalau pakai motor gitu perjalanan jauh, panik pasti kalau saya apalagi udah mau gelap begitu dan lain sebagainya, takut terjadi apa-apa. Gua kan pernah waktu itu ya lewat sini juga naik motor kehujanan, full perjalanan, neduh 3 kali. Nih pas mau arah pulang, dan itu berangkat tuh sore jam 5 pas bulan puasa. Nah pas neduh tuh azan kan, buka puasa. Nah gua gak bawa perbekalan, gua yang ngebatalinya pakai air hujan, minum air hujan aja dah. Ada yang jatuh topi 3 kali neduh gua. Perjalanan masih jauh, masih 1,5 jam lagi ke rumah waktu pakai motor tuh, waktu hujan tuh ya. 4 jam dah total, jadi 4 jam, 4,5 jam. Normalnya 2 jam. Nah terus pernah juga pas berangkatnya hujan juga. Nah itu gue emang dari rumah tuh udah gerimis, tapi gue maksa berangkat dengan jas hujan plastik tuh yang sekali pakai gitu, yang gampang sobek. Gua maksa jalan kan, itu emang udah gerimis. Terus gua lanjut, nah di jalan kena hujan, berat gede banget. Gua neduh kan, pakai jas hujan yang tipis itu. Gua bawa barang baju kan, gitu pakai plastik. Basah kan, pasti langsung basah. Nah, gua neduh sampai hujannya agak sedikit gitu, agak mengecil, ya gua lanjut lagi. Hujan lagi, bro. Nah, waktu itu bulan puasa, gua berangkat dari rumah setelah buka puasa.
pas hujan gede gua masih terus jalan, masih maksa buat jalan sampai akhirnya gua menemukan tempat teduh di Alfa. Gua belok aja ke situ. Hujannya makin gede banget, mana berpetir lagi, terus mati lampu lagi. Nah, untungnya itu belum terlalu jauh ya, jadi gua udah basah kuyup, celana, baju, selempak tembus ke dalam, basah semua karena kan jasnya cuma kayak gitulah, abal-abal bocor ke lewat leher. Nah gitu, pas udah gede banget, ada petir, terus mati lampu. Lumayan lama gua di situ sampai setengah 8 malam. Nah, akhirnya gua lebih memilih balik lagi aja. Soalnya tempat neduh gua terakhir itu di Alfa itu dari rumah baru sekitar 20 menit. Masih 20 menit dari rumah, jadi belum terlalu jauh lah. Sementara kalau dilanjutin ya masih ada 2 jam lagi. Ya akhirnya gua memilih keputusan yang tepat ya. Dalam artian gua memilih balik lagi daripada lanjut. Dan setelah gua balik lagi, gua nyampe rumah jam 8-an udah nyampe rumah, karena pelan-pelan juga kan di jalan sambil hujan-hujanan. Kalau arah pulangnya tuh gua sambil hujan-hujanan gak masalah, nggak harus nunggu banget sampai ini banget kan, sampai reda banget gitu hujannya. Maksudnya masih gede juga, ya udahlah, yang penting udah gak ada petir. Gua lanjut jalan balik lagi dengan posisi masih mati lampu, gelap tuh, rumah-rumah tuh pada mati lampu. Gua lanjut jalan setengah jam karena pelan ya, karena hujan. Kalau normalnya 20 menitan. Sampai gua rumah basah kuyup semua, baju yang gua bawa dari plastik tuh basah. Gua jemurin dulu, gua salin, gua gak mandi, dingin banget, udah peot ini kulit gua udah mengkerut kayak gitu. Gua gak mandi, ngeringin badan. Pas udah buka baju, ngeringin badan, udah gua tidur andukan gitu aja. Sampai malam, ternyata sampai subuh, sampai waktunya sahur masih terus hujan itu masih terus berlanjut. Ya untungnya gua tepat memilih untuk balik lagi. Kalau misalkan gua lanjut dengan praduga gua yang akan hujan bakal reda nih gitu, nanti di jalan juga bakal reda gitu, itu pikiran gua salah. Dan itu rata, hujan itu rata pas waktu itu. Pas gua cari info kan di grup, daerah sini gimana hujan tembus, hampir semua rata hujan malam itu. Kebayang kalau misalkan gua lanjut full kehujanan, mana motor gua ini gak bisa dibawa hujan. Seperti itu ya. Tadi teman-teman balik lagi ke topik ini. Tadi teman-teman masih ingat gak di sebelah kiri saya tuh ada sungai yang kecil ya kalau tadi ya. Sekarang makin kesini makin membesar sungainya, nanti ke sana lebih besar lagi.
lebih besar kan, semakin besar karena dari Jatilurnya kan itu dari bendungannya. Di situnya besar, sungainya emang gede banget dari sananya. Makin kesini makin mengecil karena si sungai itu kan dibagi-bagi ke samping, ke sebelah kanan, ke sebelah kiri dari sungai itu sendiri, kayak ada subselokan kecil. Jadi nggak cuma sungai ini doang yang gede doang, tapi kayak ada anak sungai gitu belok ke kiri ke kanan. Jadi airnya tuh dibagi-bagi ke sungai kecil itu buat pengairan sawah ada gitu ya, sawah lah terutama seperti itu. Tapi ini luar biasa sekali ya, nggak pernah kering sepanjang tahun, walaupun musim kemarau tuh nggak pernah kering. Kecuali ketika musim panennya nanti Agustus ya ditutup. Jadi sungai-sungai buatan itu yang ada pintu airnya tuh kalau musim panen ditutup, jadi biar sawahnya mengering seperti itu, biar panennya nggak becek. Kayak kemarin tuh waktu panen ke-1 ya, bulan April itu kan kalau nggak ditutup sebenarnya becek, masih ada air. Tapi karena ditutup pintu airnya jadi kayak kemarau, kering gitu, sawahnya kering. Terus sekarang dibuka lagi, ditambah masih musim hujan kan, cocok makanya buat gua nanam-nanaman. Pengen nanam-nanaman nih di kebun, ada jambu kristal, bukan ada sih, pengen gitu, jambu kristal warna merah, tapi sirsak, jumbo Thailand, serikaya merah Thailand ada, terus lengkeng, mata lada, apalagi ya pokoknya yang unik-unik ya, yang aneh-aneh. Di depan udah hujan tuh, udah sangat terlihat jelas hujan gede di depan, kalau di tempat pas saya, di atas saya gitu baru gerimis. Enak cuy kalau hujan tuh syahdu, naik mobil hujan, aduh dinginnya berasa. Dinginnya berasa cuy, syahdu, apalagi sama pasangan gitu. Aduh, berasa pengen selimutan cuy. Ih, BTW angin cuy, angin gede.
angin dari kiri ke kanan nih gede banget nih, terlihat dari itu tuh pohon pisang sama ini air yang dari kaca. Takut gua kalau hujan angin kayak gini, ngeri cuy. Cuy, gua tutup dulu ya videonya ya. Gelap banget.